siang. Dengan saya Lady Dona Revita. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester ganjil. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lady Dona Revita Simanjuntak dengan NIM 201151064 kelas malam B, Prodi Teknik Industri. Untuk judul presentasi saya sendiri yaitu analisa sistem informasi penjualan. Latar belakang kenapa saya memilih sistem informasi ini untuk dianalisa yaitu karena saat mencari contoh-contoh analisa sistem, saya menemukan sistem berikut yang bisa dibilang cukup mudah untuk dipahami dan bisa saya modifikasi dengan beberapa tambahan usulan yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Untuk permasalahan dalam sistem ini sendiri yaitu tidak adanya penginputan data ke komputer agar data penjualan ini bisa dijadikan arsip pegangan, dan tidak ada juga dicantumkan dalam aliran sistem ini sesuatu seperti menyimpan berkas berbentuk kertas ini dalam penyimpanan. Di sini nanti akan saya istilahkan sebagai ruang penyimpanan. Berikut aliran sistem informasi yang lama, di mana ada 3 entitas yaitu pembeli, kasir, dan supervisor. Pembeli akan membeli barang dan yang akan menjadi data barang terjual yang lalu akan diterima oleh kasir. Lalu kasir akan menghitung dan membuat bon penjualan. Pembeli akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan barang yang mereka beli. Dan di sini tertulis dengan kategori nilai pembayaran. Lalu setelah dihitung dan dibuat bon penjualan tersebut akan diserahkan oleh kasir ke pembeli. Kemudian kasir akan membuat laporan penjualan dan terciptalah dan akan ada berkas dokumen bon penjualan dan laporan penjualan. Kedua dokumen ini nantinya akan diserahkan kepada supervisor untuk diperiksa oleh supervisor. Jika dokumen laporan sudah sesuai, supervisor akan melakukan pemarahan dokumen dan dokumen itu akan menjadi arsip akhirnya. Jika masih ada yang belum sesuai dari laporannya, supervisor akan memberikan koreksi dan setelah dokumen sudah benar akan diparaf dan bon penjualan dan laporan penjualan akan jadi dokumen akhirnya. Begitu untuk aliran sistem informasi yang lama, dan saya menambahkan beberapa elemen dalam aliran sistem informasi ini. Seperti tertera, berikut adalah aliran sistem informasi terbaru. Sebelumnya, kategori pembeli yang paling pertama tertulis data barang terjual, dan di sini saya menggantinya menjadi data barang yang dibeli, yang mana nanti akan diterima oleh kasir, dan kasir seharusnya menginput data terlebih dahulu seperti yang tercantum dalam ASI yang baru ini. Setelah datanya diinput, setelah data diinput, kasir akan menghitung dan membuat bon penjualan bersama dengan pembeli yang akan memberikan bayaran sesuai dengan harga barang yang dibeli. Kemudian akan dibuat bon penjualan, dan mana bon penjualan ini akan diberikan ke pembeli sebagai bentuk bon pembelian. Bon tersebut seharusnya diinput dan kemudian baru dibuatkan sebagai laporan penjualan. Kemudian dokumen bon penjualan dan laporan penjualan ini kembali diinput lagi dan disimpan di ruangan. Data yang diinput oleh kasir ini nantinya akan dapat diakses oleh supervisor, sehingga supervisor bisa mendapat dokumen bon penjualan dan laporan penjualan yang tersendiri. Kemudian supervisor akan memeriksanya sama seperti aliran yang sebelumnya yang lama. Jika sudah sesuai, supervisor akan memeriksanya. Dan dokumen bon penjualan dan laporan penjualan itu kembali diinput, dan jika sudah diinput, bentuk kertasnya disimpan ke semacam ruang penyimpanan. Di sini saya lambangkan dengan F. Dan jika dokumen bon penjualan dan laporan penjualan belum sesuai, supervisor perlu mengkoreksinya terlebih dahulu, dan setelah sudah dikoreksi, dokumen sudah benar, supervisor boleh memparaf, kemudian
dokumen bon penjualan dan laporan penjualan ini bisa diinput datanya dan disimpan di ruang penyimpanan. Arsip bon penjualan ini akan diperlukan di kemudian hari seandainya ada data yang tidak sesuai dan diperlukan pengecekan data kembali, sehingga data tidak terpaku pada laporan yang disimpan oleh supervisor saja, tetapi baik kasir maupun pihak-pihak yang memperlukannya bisa juga mengakses data bon penjualannya tersebut agar pengecekan bisa lebih cepat, dan penyimpanan baik secara online yaitu di data komputer maupun dalam bentuk lembar kertas yang disimpan di ruangan penyimpanan, keduanya akan berguna di kemudian hari untuk diperiksa kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram konteks untuk aliran sistem informasinya yang terbaru. Bisa dilihat di tengah adalah bentuk proses, di mana proses tersebut adalah suatu sistem penjualan. Sistem penjualan ini yang akan memberikan bon pembelian kepada pembeli. Kemudian untuk kasir sendiri akan menginput ke dalam sistem penjualan data barang terjual, bon penjualannya dan laporan penjualannya. Kemudian seperti yang tercantum tadi dalam aliran sistem yang terbaru, supervisor bisa mengakses bon dan laporan penjualan dari sistem tersebut. Kemudian setelah supervisor periksa dan koreksi, baik mau dikoreksi ataupun langsung diparaf, bon dan laporan penjualan tersebut bisa langsung di-input kembali ke dalam sistem penjualan. Selanjutnya, data flow diagram untuk aliran sistem informasi terbaru. Pembeli akan membeli barang dan barang ini akan didata. Barang yang dibeli ini akan didata oleh kasir. Kasir akan membuat data barang yang terjual. Data barang yang terjual ini akan diinput ke dalam sistem, kemudian akan dihitung dan dibuatkan bon penjualan. Bon penjualan yang sudah dibuat ini akan kembali diberikan kepada pembeli. Selanjutnya kasir menginput data bon penjualan yang kemudian akan dijadikan laporan penjualan. Setelah dibuatkan laporan penjualan diinput dan disimpan di penyimpanan. Dilanjutkan, bon dan laporan penjualan akan diperiksa oleh supervisor. Kemudian supervisor akan melakukan pengecekan apakah data sudah sesuai atau belum sesuai. Jika sudah sesuai, supervisor akan memparafnya, kemudian menginput data bon dan laporan penjualan, lalu menyimpannya di ruang penyimpanan. Kembali ke 100, pengecekan apakah data sudah sesuai atau belum sesuai dilakukan oleh supervisor. Jika belum sesuai, supervisor perlu mengkoreksinya, lalu memparafnya. Setelah sudah sesuai, data bon akan diinput beserta dengan laporan penjualan dan disimpan di ruang penyimpanan berkas. DFD berikut adalah DFD level 1. Seperti tertera, terdapat gambaran aliran data yang lebih kompleks pada setiap prosesnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan karena saya sendiri masih belajar. Semoga video penjelasan ini dapat dipahami dengan baik dan saya harap dapat bermanfaat baik itu bagi saya sendiri maupun yang menonton. Terima kasih saya ucapkan. Selamat siang.